Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Kita lagi ya Bapak Ibu. Walaupun kita udah sore, kita tetap semangatnya pagi. Oke. Semangat pagi. Pagi. Yes, luar biasa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi sore ini ya Bapak Ibu. Apakah masih segar? Masih ya, masih terlihat di wajah-wajah pembelajar yang luar biasa. Pada sore ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya apa Bapak Ibu? Asesmen sumatif formatif. Di KP berapa Bapak Ibu sebelumnya? Iya. Luar biasa, berarti Bapak Ibu masih fokus sore ini. Nah, kita akan melanjutkan nanti ke asesmen pembelajaran mendalam di modul 4. Kita masih di modul 4, itu di KP 4-nya. Nah, sebelum kita mulai, kita ice breaking sedikit saja. Tepuk rimba. Ya. Ini saya contohkan. Tepuk rimba. Ya, karena harinya udah sore Bapak Ibu, jadi kita agak sedikit paskan diri sendiri. Setuju ya? Setuju. Oke, kita speakingnya udah. Mungkin kesepakatan kelas kita pakai yang sebelumnya aja, atau ada penambahan Bapak Ibu? Pas ya? Ya, kita lanjutkan. Nah, tujuan kita di modul 4 KP 4 ini yaitu bagaimana nanti Bapak Ibu itu bisa merancang asesmen pembelajaran mendalam. Nah, manfaatnya untuk apa? Seperti yang ditayangkan di layar, itu mengembangkan asesmen yang efektif untuk memantau perkembangan pemahaman siswa secara berkelanjutan dan menyesuaikan strategi pembelajaran. Bisa dipahami Bapak Ibu tujuan kita hari ini untuk apa? Bisa? Alhamdulillah. Oke. Kita coba lihat sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan, saya ingin kita coba mereview kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di asesmen pembelajaran mendalam ini. Ada yang mau mencoba apa yang sudah diingat? Yang masih diingat sampai hingga sore ini tentang asesmen pembelajaran mendalam? Boleh dari kelompok 1? Oke. Bu Ida ya. Iya, ada formatif, ada sumatif. Itu. Iya. Kita kasih tepuk salut dulu buat Bu Ida. Tepuk salut. Salut. Bu Ida salut. Luar biasa. Oke. Ada lagi yang masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Oke. Terima kasih Bu. Bahwasanya asesmen dalam pembelajaran mendalam itu ada dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Di mana asesmen formatif merupakan penilaian dalam proses pembelajaran, sementara penilaian sumatif penilaian yang dilakukan di lingkup materi atau capaian pembelajaran atau di akhir pembelajaran.
kasih. Kita kasih apresiasi. Bu Yusi ya. Saya hebat, Bu Yusi hebat. Oke, sama-sama. Saya hebat, Bu Yusi hebat. Luar biasa untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan ke aktivitas berikutnya. Nah, ini yang akan merupakan aktivitas inti kita pada sore hari ini. Bapak Ibu paham ini ada di mana? Di LMS kita ya. Oke, luar biasa. Udah mahir ya. Kita coba buka di aktivitas 4. Masuk ke LMS semuanya? Sudah masuk Bapak Ibu? Sudah? Agak lelet, sabar ya Bu ya, udah sore, capek ya dari pagi. Oke, udah ketemu? Itu perintahnya Bapak Ibu diminta berkelompok. Kita pakai kelompok yang pagi aja atau mau digeser? Yang sekarang saja, setuju. Nah, itu perintah yang kedua. Yang pertama diminta membuat penilaian formatif dan sumatif berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat pada modul 3 di prinsip dan pengalaman belajar. Coba dicari, ketemu yang dibuat sebelumnya? Sudah ketemu, luar biasa. Nah, kita lanjutkan lagi berikutnya, unduh. Sudah diunduh? Alhamdulillah, semangatnya. Kemudian, silakan Bapak Ibu bekerja. Dikasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu. Gimana Pak, ada kendala? Sudah selesai Bu. Wah. Sudah selesai Bu. Ibu sudah selesai? Sudah, kelompok kami sudah Bu. Oh sudah. Oke, kita coba cek kelompok yang lain dulu ya Bu ya. Bapak gimana? Udah? Udah, tidak ada kendala? Oke, sip. Bapak ini hebat banget nih. Oke, sekarang kita ada 3 kelompok tuh. Kelompok mana yang mau tampil? Kami saja Bu. Oke, kasih Bu. Ke depan Bu ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yakninya tentang merancang penilaian formatif dan penilaian sumatif, di mana tujuan pembelajaran yang kami ambil yakninya siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis perubahan wujud benda, mencair, membeku, menguap, menyuplin. Adapun penilaian formatifnya yaitu untuk menilai perkembangan dan proses pembelajaran bisa dilaksanakan dengan menggunakan observasi dan checklist. Kemudian yang sumatifnya lagi dilakukan dengan wujud kerja atau demonstrasi. Nah, selanjutnya ini juga Bu. Ya, yang per asesmennya itu kami isikan indikator. Contohnya di sini adalah asesmen relevan dengan tujuan pembelajaran. Itu hasil identifikasi sudah kami lakukan ya, sesuai dengan apa yang sudah kami laksanakan. Kemudian juga bersifat autentik. Terdapat asesmen yang mengukur pengalaman belajar. Selanjutnya juga sudah menunjukkan soal hots dan mengukur pemahaman belajar dalam mengaplikasi. Nah, ini merupakan tugas kelompok kami Bapak Ibu. Ketika ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran dan masukan, kami persilakan. Ya, ada yang mau memberi umpan balik? Ibu? Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Nah, umpan balik yang dapat saya berikan, secara keseluruhan asesmen formatif dan sumatif yang disajikan sudah sesuai Ibu. Karena dengan penyajian Ibu berdua, saya jadi paham tentang asesmen formatif. Nah, kemudian asesmen relevan dengan tujuan pembelajaran dan bentuk serta teknik yang digunakan juga beragam sehingga murid tidak mudah bosan begitu. Demikian umpan balik dari saya kembalikan ke Ibu Dini. Iya, mau ditanggapi Ibu? Oke.
Terima kasih Bu Ses atas tanggapannya dan juga ibu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kelompok 1. Masih ada yang mau presentasi? Cukup? Cukup dipahami? Nah, bisa nanti dicocokkan dengan kelompok kita ya. Kalau ada mau yang ditambah atau mau diperbaiki, silakan. Nah, Bapak Ibu, ya ini tadi yang dipresentasikan ya. Kita akan masuk kepada kesimpulan. Nah, Bapak Ibu tentu udah paham banget ya. Kita udah belajar dari KP1 sampai KP4. Nah, ini adalah KP yang terakhir. Udah sampai ke tahap implementasi membuat rancangan asesmen pembelajaran. Nah, apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan tentang asesmen dalam pembelajaran mendalam ini? Boleh silakan. Saya maunya dari kelompok sini lah lagi. Ayo Pak. Ini dekat. Ya, baik, terima kasih Bu ya. Kalau menurut saya asesmen dalam pembelajaran itu adalah kita harus memperbanyak ya asesmennya, lebih fokus kepada prosesnya atau asesmen yang formatifnya, yaitu ada 2 jenis asesmennya, asesmen as learning, for learning, dan kalau yang sumatifnya juga penting juga sih sebenarnya, tapi kita lebih banyaknya ke yang formatifnya gitu. Nah, lebih berpegang ke situ karena kita pengen berproses gitu. Kalau prosesnya bagus, maka akan bermakna buat anak kita. Itu menurut saya. Terima kasih ya Pak. Ada lagi yang menambahkan? Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu. Saya ingin menambahkan asesmen sangat penting dalam pembelajaran ya Bu ya. Karena dengan asesmen pada pembelajaran yang seperti yang sudah kita ketahui juga, asesmen formatif dan sumatif tersebut perlu benar diterapkan dengan penekanan asesmen autentik dan holistik juga Bu. Makanya penilaiannya juga harus autentik dan holistik. Mungkin hanya itu tambahannya sedikit Bu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Sepertinya Bapak Ibu sudah sangat memahami tentang asesmen formatif ini. Nah, jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan materinya kepada Bapak Ibu karena itu sudah lengkap banget di modul. Dan mungkin Bapak Ibu bisa mempelajarinya kembali, memperdalamkan kembali dengan berbagai cara dan metode serta gaya belajarnya Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu kita kuatkan di sini bahwasanya asesmen dalam pembelajaran mendalam itu lebih menekankan ke formatif dan sumatif. Jadi ada 2 di sini. Formatif, yang masuk formatif itu ada as learning dan for learning. Kemudian yang sumatif itu di akhir capaian pembelajaran yang disebut dengan off learning. Nah, kuncinya kita perbanyak untuk memperbaiki pembelajaran. Itu saja mungkin kedepannya Bapak Ibu akan masuk ke modul 5. Nah, besok ya, sebelum kita ke modul 5, Bapak Ibu silakan baca-baca dulu ya materinya, coba dipahami, diulet-ulet. Karena besok kita akan masuk lagi ke aktivitasnya, aktivitas 1 sampai aktivitas berikutnya. Untuk ini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Pas? Berarti untuk hari ini kita cukup? Pulang lah, kita pulang. Nah, tepuk hebat untuk kita semua. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, luar biasa. Nah, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa untuk modul 5. Mudah-mudahan kita tetap sehat, tetap semangat, tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengomentari ya penampilan Bu Rini tadi, kita beri tepuk keren dengan Pak Bu Rini dulu ya. Tepuk keren artinya tepuk keren hadap dua jempol hadap Bu Rini, keren keren keren, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita mulai, tepuk keren untuk Bu Rini, dua jempol hadap Bu Rini, keren keren keren. Keren sekali pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Rini ini. Saya optimis ya Bu ya, nanti kalau di lapangan insya Allah Bu Rini akan menjadi hasil yang handal, insya Allah ya. Nah, adapun dari kegiatan yang pembelajaran yang terlihat tadi, dalam kegiatan awal membangun keterlibatan dan relevansi itu sudah terlihat ya Bu ya. Di sini Ibu sudah menyapa peserta dengan ramah dan menghargainya, membangun koneksi dengan pengalaman peserta. Kemudian di sana terlihat juga menjelaskan tujuan dan manfaat yang jelas sesuai dengan kebutuhan minat orang dewasa. Kemudian di sana juga terlihat mendorong keterlibatan dan rasa ingin tahu peserta. Pokoknya dalam di kegiatan intinya dalam memfasilitasi pembelajaran aktif dan berpengalaman. Ibu sudah